mengirimkan voice note. Ini isinya berupa ancaman akan membunuh keluarga, memutilasi, memaki-maki. Kita pikir sangat tidak manusiawi ya. Mereka akan gua habisin keluarga lu, katanya. Saat ini polisi sedang gencar menindak perusahaan pinjaman online ilegal. Penindakan ini dilakukan usai Presiden Joko Widodo menyoroti keberadaan pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Oleh karena itu, perkembangan yang cepat ini harus dijaga dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Bahwa ingin mengakhiri hidup. Iya. Sempat ada sampai kepikiran seperti itu nggak? Kalau saya ingin tanya saja. Ada. Saya sudah sampai terpikir ke arah situ, bahkan saya sudah meninggalkan pesan ya, secara langsung untuk anak saya. Oleh sebab itu hati-hati dalam menangani setiap peristiwa sekecil apapun. Ini saya titip, ini terutama untuk jajaran TNI dan Polri. Tak lama setelah Jokowi menyinggung hal ini, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo langsung menginstruksikan aparatnya untuk melakukan tindakan pemberantasan pinjol ilegal. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Menurutnya, kejahatan pinjol ilegal memerlukan penanganan khusus karena sangat merugikan masyarakat. Listio juga menyebut akan membentuk Satgas Penanganan Pinjol Ilegal untuk melindungi masyarakat. Yakni mereka melakukan pengancaman, kemudian penyebaran fitnah melalui sarana elektronik. Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan arahan soal pinjaman online atau pinjol. Jokowi ingin pinjol-pinjol ilegal ditindak karena telah meresahkan masyarakat. Rapat tersebut diadakan pada Jumat 15 Oktober 2021. Jokowi memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso, dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Kepolisian Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah tegas di lapangan. Kantor berinisial VD ini bergerak di bidang peminjaman uang secara online. Para pekerja menawarkan pinjaman uang yang dikirim melalui SMS secara acak dengan cara mengklik tautan aplikasi telepon pintar dan terhubung dengan komputer yang ada di ruangan ini. Penahanan, penindakan, dan proses hukum yang tegas terhadap semua tindak pidana pinjaman. Karena yang berdampak adalah masyarakat kecil. Kapolri akan ambil langkah tegas di lapangan. Penahanan, penindakan, dan proses hukum yang tegas terhadap tindak pidana pinjaman. Karena terdampak adalah masyarakat kecil, kata Menkominfo Johnny G. Plate usai pertemuan. Kami tidak akan membuka ruang dan kompromi, ujarnya. Johnny menyebut sebanyak 68 juta rakyat mengambil bagian di dalam aktivitas kegiatan teknologi finansial tersebut. Keuntungan dari pinjol pun disebut telah mencapai 260 triliun rupiah. Namun pemerintah memberikan perhatian kepada banyak penyalahgunaan atau tindak pidana di area pinjol. Karena itu, Presiden Jokowi memberikan arahan tegas soal pinjol dan moratorium izin pinjol. OJK akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru. Pertama, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, akan melakukan moratorium untuk penertiban izin fintech atas pinjaman online legal yang baru, dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penertiban penyelenggaraan sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Meningkatkan 107 pinjol legal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK, ujar Johnny. Menurut Johnny, Kominfo telah menutup 4.874 akun pinjol sejak 2018 hingga 15 Oktober 2021 di website, Google Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram.
serta di file sharing. Untuk 2021, terdapat 1.856 akun pinjol yang ditutup. Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktek-praktek pinjaman online ilegal. Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruangan digital dari praktik-praktik pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar yang dampaknya begitu serius, imbuhnya. Joni pun menyebut telah membentuk Forum Ekonomi Digital Kominfo. Forum itu akan membicarakan soal pinjol, termasuk penangkalan pinjol ilegal atau tidak terdaftar setiap sebulan sekali. Sekali lagi, Kominfo akan membersihkan ruang digitalnya, melakukan proses takedown secara tegas dan tepat. Di saat yang bersamaan, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, akan mengambil langkah-langkah tegas atas semua pelaku tindak pidana pinjaman online yang tidak terdaftar, tandas Joni. Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimbo Santoso, pinjol sebenarnya menguntungkan masyarakat. Banyak masyarakat terbantu oleh pinjol jika pinjol tersebut legal dan tidak melakukan tindak pidana. Pinjaman online ini kita tahu banyak juga manfaatnya, di mana bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat cepat. Kita tahu pinjaman online banyak manfaatnya, di mana bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat secara cepat, kata Wimbo. Ini berkembang cukup bagus, tapi kita tahu tetap ada hal yang jadi perhatian kita. Jangan masyarakat merasa terganggu dan tidak paham adanya pinjaman online ini, ujarnya. Di OJK terdaftar 107 pinjol. Pinjol-pinjol itu merupakan pinjol legal yang memiliki aturan tidak meresahkan masyarakat, baik soal suku bunga maupun cara menagih utang. Di OJK, seluruh pelaku pinjaman online harus masuk asosiasi fintech. Dalam asosiasi, diharap bagaimana membina pelaku bisa lebih efektif, memberikan pinjaman murah, cepat, dan tidak menimbulkan akses penagihan yang langgar kaidah dan langgar etika, katanya. Namun para pinjol ilegal yang saat ini marak membuat suku bunga tinggi. Selain itu, mereka menagih dengan cara-cara pidana. Di lapangan, banyak proses pinjaman online yang ditawarkan oleh perusahaan yang tidak terdaftar OJK. Kalau tidak terdaftar, aksesnya banyak laporan masyarakat, suku bunga tinggi, dan penagihan melanggar kaidah aturan etika, katanya. Mengirimkan voice note, ini isinya berupa ancaman, akan membunuh keluarga, memutilasi, memaki-maki. Kita pikir sangat tidak manusiawi ya, mereka akan gua habisin keluarga lu, katanya. Saat ini polisi sedang gencar menindak perusahaan pinjaman online ilegal. Penindakan ini dilakukan usai Presiden Joko Widodo menyoroti keberadaan pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Oleh karena itu, perkembangan yang cepat ini harus dijaga dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Bahwa ingin mengakhiri hidup, ya sempat ada sampai kepikiran seperti itu nggak? Kalau saya ingin tanya saja. Ada. Saya sudah sampai terpikir ke arah situ, bahkan saya sudah meninggalkan pesan ya secara langsung untuk anak saya. Oleh sebab itu hati-hati dalam menangani setiap peristiwa sekecil apapun. Ini saya titip, ini terutama untuk jajaran TNI dan Polri. Tak lama setelah Jokowi menyinggung hal ini, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo langsung menginstruksikan aparatnya untuk melakukan tindakan pemberantasan pinjol ilegal. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Menurutnya, kejahatan pinjol ilegal memerlukan penanganan khusus karena sangat merugikan masyarakat. Listio juga menyebut akan membentuk Satgas Penanganan Pinjol Ilegal untuk melindungi masyarakat. Yakni mereka melakukan pengancaman, kemudian penyebaran fitnah melalui sarana elektronik.
kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktek-praktek pinjaman online ilegal.